Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai SPT atau standar penjelasan tes atau bisa diganti penetrasi standar. Namun sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Satria Aulia Rahman, nomor absen 24. Saya Rika Udayana Zahra, nomor absen 3. Saya Kalisa Farah Kusumo, nomor absen 17. Saya Isyara Joko Pinagini, absen 16. Saya Trisvelia Arfiani, absen 9. Saya Muhammad Hemi Khairullah, absen 20. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi SPT. Standar Penetration Test atau SPT adalah metode pengujian tanah di lapangan dengan cara memasukkan atau memancarkan split foot sampler tapi pengambilan contoh tanah yang dibuka memanjang ke dalam tanah menggunakan ukuran palu standar. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sifat tanah, khususnya kepadatan relatif tanah berpasir dan konsistensi tanah berlumpur, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penanganan fondasi dan analisis geoteknik. Lalu selanjutnya untuk fungsi dari standar penetration test sendiri itu digunakan untuk mengetahui jenis tanah di lokasi pembangunan dengan cara menyesuaikan tabel belah ke dalam tanah dan menghitung jumlah pukulan paling berat untuk memasukkannya sedalam 450 mm. Nilai hasil uji SPT menunjukkan jenis tanah yang juga digunakan untuk analisis stabilitas dan perancangan fondasi bangunan. Lalu untuk peralatan yang digunakan dalam uji penetrasi SPT sendiri, yang pertama ada mesin bor dan juga mesin pompa. Masing-masing dilengkapi dengan peralatannya. Lalu yang ketiga split barrel sampler atau tabung belah yang dilengkapi dengan berat 63,5 kg atau diameter, 5 alat penahan atau tripod ke 6 meter, 7 alat pengukur datar, 8 gerekan, 9 kunci pipa, 10 kali 11 perlengkapan. Terus ini ada contoh tabung belahnya saat terbuka dan juga tertutup. Oke, di sini ada tiga tipe hammer atau palu. Yang pertama ada palu berat, itu terdiri dari beban, batang bulan besi, batang bor digunakan dengan sampler atau tabung berat. Selanjutnya ada palu pengaman atau dia disebut safety hammer, yang terdiri dari kabel untuk menarik dan menurunkan beban. Ada 2 kubera, 2 besi, batang bor atau dihubungkan dengan sampler lagi. Dan yang terakhir ada palu otomatis atau automatic hammer. Biasanya ini tuh menggunakan mesin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian. Pertama, dilakukan pengukuran tanah sedalam 1 meter dan dilanjut dengan pemasangan tabung belah pada wet rod dan siapkan tripodnya. Setelah itu kita akan memasangkan anvil atau penahan dan dilanjut dengan hammernya. Di antara anvil dan hammer itu diberi tanda sepanjang 75 cm dan di antara anvil hingga atau enggak ke atas tanah ini itu diberi jarak masing-masing 15 cm hingga 45 cm atau 15 cm selisihnya 3 kali. Lalu ada tali yang dihubungkan dengan hammernya yang digunakan untuk menarik dan melepaskan hammer dan akan menimpa anvil atau penahannya sehingga nanti wedrotnya akan turun lebih dalam. Oke. Ini jaraknya ada 15 pertama, 15 kedua, dan 15 cm yang ketiga. Jadi totalnya ada 45 cm. Seperti ini. Jadi nanti akan berlanjut hingga kedalaman tertentu.
ini contoh gambarnya. Jadi tali dibuat katrol lalu ke hammer atau palunya. Setelah itu bawahnya ada anvil atau penahan dengan jarak 76,2 cm atau 75 cm. Dilanjut dengan adanya saver atau tabung bola, dan di sini nanti ada jarak sekitar 15 cm, 15 cm, 15 cm, jadi total 45 cm. Ini contohnya pada 15 cm pertama, 15 cm kedua, dan 15 cm yang ketiga. Oke, jadi kemudian ini adalah contoh datanya atau tabel isi data dari SPT. Nah, jadi yang menjadi target kita yang pertama itu adalah mendapatkan nilai N, atau yang didapat dari hasil dari N2 ditambah N3 itu hasilnya adalah di atas 50. Nah, jadi yang dimaksud di sini dari 50 itu adalah jumlah dari pukulan hammer ke penahannya hingga dia masuk ke 15 cm kedua atau kedalaman 30 cm ke 45 cm. Nah, dan untuk N1 ini itu dia tidak masuk dalam hitungan ke dalam rumus. Itu dikarenakan N1 dianggap sebagai bekas dari pengeboran sehingga dia tidak akan masuk dalam hitungan. Dan yang masuk dalam hitungan itu adalah 15 cm kedua, yaitu pada ukuran 15 cm ke 30 cm atau yang disebut dengan N2, dan N3 itu 30 cm ke 45 cm. Nah, dan ini itu apabila belum didapatkan hasil 50 atau 50 pukulan total dari N2 ditambah N3, maka pengeboran akan dilanjutkan sampai kedalaman tertentu. Biasanya itu akan dilakukan pada setiap 2 meter. Jadi pada contoh di sini itu yang di atas itu adalah 2 meter pertama, dan hasil dari N2 ditambah N3 itu cuma 5. Nah, maka itu dia akan lanjut pengeboran lagi ke dalam sedalam 2 meter atau menjadi kedalaman 4 meter. Di mana di sini akan menghasilkan yaitu N2 itu ada di 30 pukulan dan N3 itu 19 pukulan. Yang hasilnya menjadi 49. Nah, ini itu dia akan terus berlanjut sampai ke 2 meter ketiga. Kalau misalnya secara 3 kali berturut-turut itu hasilnya 50 atau bahkan lebih dari 50. Berikut ada jenis-jenis hammer yang digunakan di berbagai macam negara dan cara mekanisme pelepasan pemukulannya. Di antaranya ada Argentina menggunakan tipe pemukul atau hammer donut dengan mekanisme pelepasannya yaitu dengan efisiensi pemukulan 0,40 cm. Selanjutnya ada dari negara Brasilia dengan tipe pemukul pinway, mekanisme pelepasannya dilepas menggunakan tangan. Selanjutnya ada China menggunakan 3 tipe, 2 tipe pemukul dan 3 tipe mekanisme pelepasan pemukulan, yaitu ada otomatis menggunakan mekanisme pelepasan pemukulannya yaitu grip. Selanjutnya ada donat dengan tipe pelepasan pemukulannya dilepas tangan. Selanjutnya ada donat lagi dengan mekanisme pelepasan yaitu penis. Selanjutnya ada Colombia yaitu menggunakan tipe pemukulan donat dan mekanisme pemukulannya. Selanjutnya ada dari Jepang menggunakan dua donat. Ada tipe pemukul donat dengan mekanisme pelepasan yaitu Tommy Driver. Selanjutnya ada 2 Tutron dengan pelepas spesial. Selanjutnya ada Inggris otomatis, tipe pemukul otomatis dan mekanisme pelepasan grip. Selanjutnya ada Amerika menggunakan tipe pemukul aman dan donat dengan mekanisme pelepasan pemukul Tutron on. Dan selanjutnya Venezuela dengan tipe pemukul donat dan mekanisme pelepasan. Nah, jadi sudah kita tahu di sini, jadi setiap negara itu memiliki tipe pemukulnya sendiri dan juga mekanisme pelepasan pemukulnya. Nah, yang menjadi fokus di sini adalah bukan tipe pemukul maupun mekanisme pelepasan pemukulnya, tapi adalah efisiensi dari pemukulnya. Karena ini nanti akan masuk ke dalam rumus selanjutnya. Nah, kemudian yang
Kemudian yang selanjutnya ini adalah faktor, yaitu yang pertama adalah diameter lubang bor atau dengan tanda di rumus itu adalah C dengan B kecil. Yang dimana variasi alatnya itu berbeda dari 65 sampai 115 mm itu memiliki nilai koreksi 1, dan untuk variasi alat 150 mm memiliki nilai koreksi dari 1,05, dan variasi alat 200 mm itu nilai koreksinya 1,15. Lalu tabung sampler atau kalau misalnya dalam rumus itu tandanya dia adalah C dengan huruf S kecil, yang dimana variasi alatnya yaitu tabung sampel standar itu memiliki nilai koreksi 1, dan tabung sampler tanpa linear atau jadi yang ini tuh bisa direkomendasikan yang tabung sampel tanpa linear ini, yang dimana dia memiliki nilai koreksi 1,2. Dan untuk panjang batang bor atau di dalam rumus itu dia CR. Nah, variasi alatnya dari 3 sampai 4 mm itu memiliki nilai koreksi 0,75, 4 sampai 6 mm memiliki nilai koreksi 0,85, 6 sampai 10 mm memiliki nilai koreksi 0,95, dan di bawah 10 di atas 10 mm itu dia memiliki nilai koreksi 1. Nah, jadi yang seperti kita ketahui itu kan dia ada rumus, yaitu nanti akan masuk ke nilai N60 atau NSPT telah dikoreksi. Jadi seperti hasil akhir dari perhitungan tadi, EF itu didapat dari efisiensi pemukul, CP koreksi diameter lubang bor yang ada dalam tabel sebelumnya, koreksi diameter lubang bor itu CS, dan juga CR koreksi untuk panjang batang bor. Dan ada nilai M yang dimana itu didapat dari hasil uji lapangan yang seperti pada tabel yang di pertama. Nah, dan ketika nilai N itu di bawah 4, itu maka kerapatan relatifnya itu dia adalah sangat tidak padat. Dan jika nilai N-nya itu 4 sampai 10, maka kerapatan relatifnya itu tidak padat. Dan untuk nilai N 10 sampai 30, kepadatan sedang, 30 sampai 50 padat, dan di atas 50 sangat padat. Nah, jadi untuk ini nilai N ini adalah hasil dari N2 ditambah N3 atau pada tabel hasil SPT uji di lapangan. Hubungan nilai N, konsistensi dan kuat tekan bebas atau QU untuk tanah lubang jenuh menurut Zaki dan PEK tahun 1998, yaitu apabila nilai N kurang dari 2, maka konsistensinya disebut lunak dengan kuat tekan bebasnya kurang dari 25. Nilai N 2 hingga 4, konsistensinya disebut lunak dengan kuat tekan bebas 25 hingga 50 km per meter kubik. Selanjutnya, apabila nilai N-nya 4 hingga 8, maka konsistensinya disebut sedang dengan kuat tekan bebasnya 50 hingga 100 kN per meter kubik. Selanjutnya, meter persegi. Selanjutnya, apabila nilai N-nya 8 hingga 15, maka konsistensinya disebut kaku dengan kuat tekan bebasnya 100 hingga 200. Selanjutnya apabila nilai N-nya 15 hingga 30, maka disebut konsistensi sangat kaku dengan kuat tekan bebasnya 200 hingga 400. Dan yang terakhir apabila nilai N-nya lebih dari 30, maka konsistensinya disebut keras dengan kuat tekan bebas lebih dari 400. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian SPT. Untuk keuntungan sendiri dapat dilakukan dengan cepat, operasinya secara sederhana, dan biaya relatif murah. Selanjutnya yaitu uji SPT pada pasir, hasilnya dapat digunakan secara langsung untuk memprediksi kerapatan relatif dan kapasitas dukung tanah. Selanjutnya dapat diperoleh nilai N dan contoh tanah yang berguna untuk pemeriksaan visual dan beberapa uji laboratorium sederhana. Selanjutnya untuk kerugian. Yang pertama yaitu pada lapisan berbatu atau kerikil besar, tabung sampel sulit tembus sehingga data tidak akurat. Yang kedua yaitu derajat ketidakpastian hasil uji SPT yang diperoleh bergantung pada nilai ukuran dan keterampilan operator, sehingga hasil tidak selalu konsisten. Selanjutnya yaitu pada tanah yang sangat lunak atau sangat keras, hasil SPT bisa kurang mewakili kondisi sebenarnya.
Yang terakhir, kesimpulan. Standar penetration test atau SPT merupakan metode uji tanah lapangan yang sederhana, cepat, dan ekonomis untuk mengetahui kepadatan serta konsistensi tanah. Hasil uji berupa nilai N dan contoh tanah dapat digunakan sebagai dasar analisis stabilitas dan perencanaan fondasi. Meskipun memiliki keterbatasan pada jenis tanah tertentu dan dipengaruhi keterampilan operator, SPT tetap menjadi metode penting dan banyak digunakan dalam investigasi geoteknik. Oke, di sini kami membuka beberapa pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya silakan Pak. Nah. Baik, perkenalkan nama saya Pak Zara Nyamira Buana, nomor absen 11. Saya ingin bertanya, jika pada saat pengujian terkena batu, apa yang akan kalian lakukan? Oke, jadi pertanyaan akan mungkin kita akan tampung dulu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya bagi dari Mas Agia. Perkenalkan, nama saya Agia Sementara dari nomor presentasi 1. Di sini saya bertanya, jika jumlah pukulan atau N value pada uji SPT melebihi 50, apa yang harus dilakukan? Oke, ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Osman. Mengapa uji SPT sering dibandingkan dengan uji laboratorium tanah? Gimana? Mohon bisa diulang. Mengapa uji SPT sering dibandingkan dengan uji laboratorium tanah? Ya, terima kasih. Ya. Lanjut. Ya, silakan Ila. Perkenalkan, saya Julia Azara. Ingin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi hasil uji SPT? Oke, baik. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Faza, yaitu gimana pertanyaannya adalah jika pada saat pengujian terkena batu, apa yang akan dilakukan? Nah, jadi ini merupakan salah satu dari kekurangan dari uji SPT ya, dimana kalau misalnya kita terkena batu, kita tidak bisa dilanjutkan karena sudah pasti dari pembuatan garis kita setiap 15 cm itu dia akan turun, apalagi juga tekanannya pasti akan di atas 50. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bisa kita dibantu dengan pengeboran, yaitu menggunakan bor batu, atau jika tidak kita bisa menggunakan metode lain yaitu seperti perpindahan titik. Jadi kita dari titik satu ke titik yang selanjutnya, gitu. Mungkin sudah menjawab aja? Bisa. Ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Adriel mengenai jika jumlah pukulan atau N value pada uji SPT melebihi 50, apa yang harus dilakukan? Ketika pukulan sudah mencapai 50 atau itu biasanya akan dilakukan pengujian dan itu biasanya disebut dengan refusal atau menunjukkan lapisan tanah yang sangat padat atau keras. Mau dijawab? Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Niela. Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil uji SPT? Yang pertama ada kondisi tanah, kohesif, non-kohesif, jenuh atau kering. Terus selanjutnya ada kedalaman lubang bor. Selanjutnya ada kondisi peralatan, kalibrasi palu, energi. Terus yang terakhir ada metode pelaksanaan kontrol jatuh palu, friksi batang bor. Gimana? Terus selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari Nohan. Mengapa uji SPT sering digunakan dibandingkan dengan uji laboratorium tanah? Karena uji SPT lebih praktis dan cepat dilakukan di lapangan, dapat memberikan gambaran profil tanah secara langsung, biayanya lebih murah dibandingkan pengujian laboratorium lengkap, dan bisa digunakan untuk korelasi parameter desain fondasi. Gimana? Oke, baik, karena selanjutnya sudah terjawab semuanya. Ini cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.